Dan saya akan pensiun, saya akan kembali menikmati kembali Manado. Kenapa seperti gitu? Ketika saya pensiun di sini, kenapa saya pilih Manado untuk saya pensiun? Toleransinya luar biasa. Tetapi kuncinya hanya satu. Bersyukur, nikmatin, jalanin. Jangan pernah mengeluh. Kalau sudah mengeluh, semua itu akan semakin susah. Kembali lagi di MP Talk edisi spesial kali ini. Dan saat ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial dan tidak kalah luar biasa seperti di episode-episode sebelumnya. Sebelum saya memperkenalkan bintang tamu saya pada hari ini, saya akan sedikit membacakan dulu terlebih dahulu pengantar untuk memperkenalkan bintang tamu kita pada saat ini. Semenjak 3 tahun belakangan, Bandara Internasional Samratulangi Manado itu mengalami perubahan dan perkembangan yang begitu pesat. Tentu saja ini tidak terlepas dari peran seseorang pemimpin yang sudah lama menjabat sebagai General Manager Angkasa Pura I Bandara Internasional Samratulangi Manado. Seperti apa kisahnya dan bagaimana struggle-nya melewati masa pandemi kemarin, kita saksikan bersama-sama dan kita sambut bintang tamu kita pada hari ini adalah Bapak Minggus Gandegwai. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih banyak sudah datang ke sini. Siap. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Kabarnya setiap hari harus luar biasa. Setiap hari harus luar biasa. Oke, iya. Baik, Pak. Seperti apa yang saya sudah katakan tadi bahwa Bandara Internasional Samratulangi Manado mengalami perkembangan yang pesat. Bapak bertugas di sini dari 2017. Ya, 2017 Agustus. Sampai saat ini ya. Masih stay di Manado. Masih stay di Manado. Senyaman itukah Sulawesi Utara menurut Bapak? Selalu saya bilang bahwa Sulawesi Utara itu hanya 2 pilihan hidup. Enak dan enak sekali. Jadi kita nikmatin saja kehidupan di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado, dengan toleransinya yang luar biasa, dengan makanan yang memang terus kita membuat kita merasa nyaman di Manado. Berasa selalu ingin kembali lagi di Manado. Siap. Bapak kelahiran Papua. Ya. Besar di Papua. Tetapi lama bertugas di Manado. Oke. Dan akan pensiun di Manado. Akan pensiun di Manado. Ya. Jadi Bapak ini adalah putra kelahiran Papua, besar di Papua, tetapi menghabiskan banyak sekali waktunya untuk bertugas dan mendedikasikan dirinya di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado. Oke, Pak. Kalau kita flashback ke belakang dari 2017 bertugas di Bandara Internasional Samratulangi Manado, 2017, 18, 19 masih aman. 2020, 2021 kita mengalami pandemi. Siap. Ada hal yang perlu di-adjusting dari yang tadinya normal, kemudian kita mengalami masa pandemi dan sekarang di masa recovery. Bisa digambarkan tidak bagaimana peran seorang Pak GM untuk menghadapi situasi seperti itu? Ya. Jadi 2017, 2018, 2019 ini adalah, kalau saya mau bilang bahwa ini adalah masa keemasannya Angkasa Pura di Manado. Ketika kita mulai melayani wisatawan Cina, kita mulai dengan internasional yang cukup mulai bagus, kita sudah mulai menata ke depan, tiba-tiba di 2019 jatuh kembali karena pandemi. Tetapi saya selalu berpikir positif. Berpikirnya positif begini, kalau saya ikut arus dalam kondisi pandemi, kita ikut semua akhirnya berpasrah, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Makanya saya berpikirnya positif dengan pandemi ini. Saya harus bisa memanfaatkan kondisi pandemi ini dengan baik. Makanya kami diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan bandara di saat pandemi. Jadi itulah yang kami lakukan. Jadi begitu kami groundbreaking di ujung 2019, tiba-tiba di Maret 2020 COVID melanda khususnya di Manado dan Indonesia. Nah, masa itu kami manfaatkan. Bagaimana tidak ada penerbangan, bagaimana tidak ada penumpang, kami manfaatkan untuk menyelesaikan terminal. Puji Tuhan bahwa kami bisa menyelesaikan itu dalam waktu 2 tahun. Ketika mulai booming, kita kembali lagi posisi kepada mendekati normal, kita juga bandara sudah selesai. Wah. Jadi kita manfaatkan. Jadi orang lain berpikir ketika kita COVID semua pasrah. Saya mesti cari solusi bisa menjalankan ini.
di saat semuanya ini, karena itu adalah perintah, bagaimana kita memanfaatkan kondisi ini menjadi sesuatu yang nantinya menjadi luar biasa ketika saat ini dalam posisi kita road to normal. Gitu. Luar biasa. Jadi M-People di pandemi kemarin tidak membuat Bandara Samratulangi Manado menjadi putus asa, tetapi mengambil peluang yang ada untuk menyelesaikan pembangunan terminal Bandara Samrat, dan seperti yang kita lihat sekarang hasilnya itu luar biasa, Pak. Siap. Nah, mungkin yang lebih menarik lagi buat saya adalah di masa-masa pandemi otomatis operational hours-nya dibatasi kan, Pak? Kira-kira ada nggak, Pak, operational hours-nya itu dibatasi, dan seberapa besar sih pembatasan itu kepada efisiensi? Jadi saat pandemi kami ada kebijakan adalah cost leadership sebanyak 30, kemudian 30 lagi totalnya hampir 60% kita untuk melakukan cost leadership. Tetapi bandara ini secara AIP, Airport Information-nya, bahwa itu 24 jam. Strateginya saya adalah mengurangi operating hours. Mengurangi operating hours karena memang tidak ada pesawat. Jadi pesawat yang istilahnya 1 jam ada, kemudian 1 jam lagi tidak ada sampai malam, itu saya tarik semua, saya press semua. Jadi kita operating hours mulai dari jam 7 sampai dengan jam 3 sore, kemudian jam 4 sore dan lain, terus sampai sekarang sampai jam 6 sore. Itu strategi yang kita lakukan. Kenapa? Kita juga di dalam kondisi COVID begini, ada tugas yang diberikan kepada kami selaku GM di Bandara Samratulangi oleh manajemen Angkasa Pura, bagaimana kita bisa bertahan dengan kondisi ini, tetapi tetap kita usahakan operasional tetap jalan. Sekarang operasional sudah normal. Kita operasional menuju normal. Kenapa saya katakan menuju normal? Karena kami di bandara ini adalah bisnis proses yang ada di hilir. Hulunya adalah airline, dan ini kita lakukan seperti begitu. Jadi saya dengan stakeholder bagaimana kita menghidupkan ini. Makanya di dalam posisi saat pandemi memang kita namanya manajemen gate, kemudian manajemen operating hours. Kita lakukan hal-hal yang seperti itu supaya kami juga tetap bertahan. Karena ada bandara itu public service obligation. Jadi suka tidak suka kita melayani. Makanya dengan adanya COVID saat itu adalah penerbangan kargo tumbuhnya luar biasa. Penerbangan kargo. Iya, seperti begitu. Kita memanfaatkan fenomena itu. Jadi kami fleksibel ketika operating hour sampai jam 4, ketika nanti ada pesawat kargo dia mintanya agak malam, kami tetap melayani. Karena kami berpikir inilah yang bisa membantu kami untuk bertumbuh. Kalau tidak, kalau kita hanya harapkan penumpang saja, habis. Gitu. Jadi seperti begitu, strategi-strategi seperti gitu. Jadi di masa-masa pandemi penumpang turun, justru kargo kargonya meningkat. Yang naik. Ya. Kalau sekarang rata-rata penumpang sudah berapa banyak, Pak? Rata-rata penumpang, jadi ini kan sesuai dengan SE yang baru, turun lagi SE-nya, ya begitulah gitu. Sekarang kami rata-rata sekitar 1.500 datang, 1.500 berangkat. Ya, dulu kita pernah mendekatin lebaran itu, kita sudah sentuh di hampir 3.000, ya, hampir 6.000. Habis itu anjlok lagi. Tapi ya itulah fenomenanya, karena memang di hulu, ya sekarang kan orang lagi, Pak kenapa harga tiket mahal? Iya benar. Ya kan, jawabannya kami kan palingan ya harga aftur juga kan seperti begitu, karena komponen di mereka, harga pokok mereka. Ya, kemudian pesawat kita tahu sendiri bahwa jumlah pesawat sekarang terbatas, tidak seperti dulu. Kalau di Bandara Internasional Samratulangi Manado sendiri, total berapa penerbangan, Pak? Kita rata-rata itu per hari 30, datang 15 dan berangkat 15. Ya, jadi itu internasional dan domestik. Ya. Gitu. Jadi sudah lumayan normal, Pak. Kalau dia normalnya 2019 adalah dia sekitar 80, 40 datang, 40 berangkat. Wow. Contoh aja Lion itu dulunya dia itu sekitar 34 flight per hari. Sekarang baru 13. Jadi masih jauh. Itu seperti apa, Pak, kira-kira struggle-nya, atau memang membutuhkan lobby dari Bapak sendiri untuk bisa kembali memperbanyak penerbangan? Jadi kalau memperbanyak penerbangan sesuai dengan demand-nya, dalam artian sekarang kita lihat bahwa Sulawesi Utara ini menuju ke wisata. Kita menunjuknya ke wisata seperti gitu. Tetapi ketika kita coba begini, harga tiketnya cukup mahal ini kan. Orang berpikir lebih baik gua ke Bali daripada ke Manado karena harga tiketnya cukup mahal. Makanya karena kalau kita lihat karakteristik penumpang di Bandara Samratulangi itu 60-70% adalah PNS, TNI dan Polri. Yang perjalanan dinasnya berdasarkan kondisi anggaran pemerintah. Kalau terjadi isu refocusing anggaran pasti juga kan kena juga. Makanya kami juga anjlok juga kan begitu. Siap. Jadi ya kita mesti sama-sama melihat kondisi itu.
kita sama-sama bangun sama-sama koordinasi untuk bagaimana bisa tetap kembali seperti yang ramai gitu. Oke. Pak, sebelum menjabat sebagai General Manager di Angkasa Pura I, Bapak pernah menjabat di beberapa bandara kan? Iya. Kira-kira sejauh ini penyesuaian culture-nya seperti apa? Gaya komunikasi yang dibangun dengan pemerintah yang di bandara sebelumnya mungkin dengan yang di Manado sendiri seperti apa? Prinsip saya begini, ketika saya menjabat di suatu daerah, pahami dulu budayanya, pahami dulu karakternya. Kita kan bekerja, walaupun kami secara vertikal, tapi bekerja adalah bagaimana kami sinergi antara stakeholder pemerintah daerah dengan kami, karena kami hanya pintu. Yang punya kegiatan adalah pemerintah daerah. Kalau pintunya, kegiatannya di sini banyak, bandara dapat dampak. Tapi kalau tidak ada kegiatan, bandara juga tidak dampak. Tapi saya pikir ini yang kita mesti sama-sama sinergi, dan ini amat sangat saya luar biasa, pemerintah daerah sini luar biasa dalam mendukung kami di aktivitas operasional bandara, sangat luar biasa. Makanya ketika COVID kami bisa menyelesaikan. Nah sekarang kita lihat tadi pagi Pak Oli ke Jeju, bagaimana bisa ini dengan penerbangan Korea. Itu seperti apa Pak? Mungkin boleh dijelaskan. Jadi prinsipnya kami mendukung untuk hal seperti begitu, kami siap gitu. Apapun yang diinginkan oleh pemerintah daerah terhadap menunjang pariwisata, kami sangat mendukung. Semua programnya kami menuju ke arah sana. Karena kami hanya pintu, kan gitu. Tugasnya kami adalah selain secara operasional, tugas kami adalah memberikan kesan pertama dan menjaga kesan terakhir. Bagi siapapun yang mengunjungi bandara, kan gitu. Kan gitu. Oke, kalau bisa saya simpulkan sebenarnya tugas di bandara ini sifatnya mandatori. Mandatori kan Pak. Mandatori artinya segala hal sudah ditetapkan oleh pemerintah, bandara tinggal menjelaskan. Siap. Tapi sebagai general manager, adakah tidak Bapak diberikan sebuah kewenangan untuk membuat salah satu program mungkin yang untuk kepentingan bandara internasional sendiri tanpa harus menunggu mandatori dari pusat? Jadi gini, saya seperti tadi saya katakan dengan stakeholder kan, saya sudah bangun bandara, tapi kan untuk mengisi bandara itu supaya ramai, kan tidak bisa saya sendiri. Saya mesti kerjasama dengan stakeholder. Kita bicara dengan stakeholder pariwisata, kita bicara dengan airline, sehingga mereka mau ke sini, kemudian gitu. Karena saya hanya terbatas bandara, tetapi mungkin stakeholder pariwisata mempunyai jaringan, kemudian airline mempunyai fasilitas untuk membawa penumpang ke sini, gitu. Jadi kita punya komunitas gitu. Yang lebih menarik buat saya sebenarnya kalau berbicara soal bandara, ekosistem bisnisnya tidak hanya soal penerbangan, penumpang, tapi ada banyak stakeholder yang memang harus dilibatkan di sana. Nah, di bandara itu kan bandara kita megah dan mewah kan saat ini. Otomatis perlu ada tenan-tenan yang ngisi di dalamnya Pak. Kira-kira sekarang sudah seberapa besar tenan-tenan yang ada di sana? Udah berapa persen kira-kira Pak? Jadi tenan-tenan yang ada di atas kami sudah proses lelang. Kalau tinggal dalam proses pengerjaannya itu sekitar yang belum terjual itu sekitar 25%. 25%. Ya, memang kami berapa persen yang ditargetkan? Kita berharap bahwa semuanya harus laku gitu. Jadi kami berusaha untuk lelang. Kenapa seperti begitu? Kami berharap bahwa minimal kita bisa sama dengan Denpasar. Minimal dalam artian ada tenan di sana, juga ada tenan itu di bandara. Makanya kami kejar yang branded. Yang saat ini belum bisa kami jual adalah di duty free. Kenapa belum bisa jual di duty free? Karena belum ada daily flight untuk ke yang internasional. Harganya mahal Pak. Kalau sewa sih relatif sih. Sewa sih relatif. Kita bicara mahal. Di Manado misalnya 300.000 per meter persegi. Di Bali udah 3 juta gitu kan. Belum lagi kita bicara di Changi. Jadi mahal itu relatif. Mahal itu relatif karena tugasnya kami sekarang bagaimana membuat bandara itu nyaman sehingga orang datang ke bandara itu lebih awal sehingga dia bisa menikmati tentang tenan-tenan yang ada di situ. Ya mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama kita akan launching Cap Tikus Cafe di bandara. Wow, luar biasa. Cap Tikus Cafe tapi yang legal ya Pak? Legal gitu. Kalau tidak legal dimarahin nanti ya. Legal lah. Mudah-mudahan seperti itu karena itu menjadi ikonnya di Manado. Supaya kami berharap begini, yang penerbangan dulu dari Jakarta, Makassar, Papua atau Jakarta, Makassar, Maluku, kami berharap Jakarta, Manado, Maluku, Jakarta, Manado ke Papua. Itu harapan kami. Makanya harus ada hal yang menarik. Ada hal yang dia ingin, saya pilih transit di Manado, ada apa gitu. Nah, ini yang kita buat gitu. Kita ingin bahwa ada yang tenan-tenan yang branding baik itu lokal maupun internasional yang membuat mereka, kita nggak usah beli Jakarta, kita beli aja di Manado.
oh kita bisa seperti begitu. Itu yang kita lakukan. Bahwa saya memegang visi bahwa saya menginginkan bahwa Bandara Samratulangi Manado itu menjadi secondary hub bagi Indonesia Timur. Jadi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara. Ketika nanti mereka berangkat mau internasional ke Singapura, tidak perlu ke Jakarta. Mari transit di Manado baru pakai Scoot. Itu cita-cita saya seperti begitu. Cita-cita saya seperti begitu. Jadi tidak perlu lagi ke Jakarta. Yang gitu. Nah, seperti apa yang Bapak sampaikan tadi bahwa sebenarnya harapannya orang-orang tuh bisa transit ke Manado. Tapi kan seperti apa, klasik sih sebenarnya permasalahannya adalah kita kekurangan tempat nginap misalkan Pak, atau kita sering kalau ada acara-acara MICE yang dilaksanakan di Sulut sering kekurangan tempat hotel menginap lah seperti itu. Nah kira-kira mungkin menurut Bapak apa sih yang harus dilakukan oleh seluruh stakeholder agar semua ini bisa berjalan beriringan? Nah, kalau tugasnya saya bandara. Dan saya kalau ketika dia sudah mulai normal, saya lihat saya akan buka bandara ini 24 jam. Kalau saya buka 24 jam ini, kita tinggal connect dengan Ternate, Ambon, Papua, Sorong, kemudian Jayapura untuk pesawat ini. Sehingga kalau memang dia mau transit, ya kan, dia mau transit, dia bisa punya pilihan. Ya kan, saya pikir kalau di Manado mungkin hotel yang paling dekat dengan bandara yang bintang 4 ada Novotel, di bawah bintang itu ada Amelia Inn, ada Victoria Inn. Sebenarnya saya ingin juga lebih banyak situ. Ya, dan juga pusat oleh-oleh itu juga bisa seperti itu. Kita minimal punya Krishna lah. Yang saya punya gitu dalam artian punya Krishna. Jadi kita bangun tempat oleh-oleh mungkin dari pemerintah daerah atau pusat oleh-oleh yang bisa dimanfaatkan di pinggir. Jadi orang habis wisata di sana, dia mau ke bandara, jangan masuk lagi Transmart, masuklah ke tempat oleh-oleh, ke UMKM, ke UMKM, sehingga itu bisa tumbuh. Kalau semua masuk Transmart, nah jadi masalah juga kan gitu. Iya kan, akhirnya orang wisata mall. Tapi kita berharap seperti begitu. Jadi ada UMKM hidup dan seperti gitu. Kalau hotel kan tergantung by demand-nya dia kan gitu. By demand lah gitu. Orang, oh saya mau pilih di kota, oh saya mau pilih dekat bandara, kan begitu. Kan gitu. Kalau kita yang misalnya dari arah barat, saya tidak usah di mall, saya mau di dekat hotel yang dekat pinggir pantai, hotel yang bisa saya ada alamnya, kan begitu. Tapi kalau orang yang dari timur, kita dekat dengan cari hotel yang dekat mall karena ingin belanja, ingin menikmati itu. Beda, jadi kita mesti melihat seperti itu. Ya, kalau saya pikir seperti begitu kan, makanya ke depan pun juga kami menginginkan seperti Denpasar, seperti Balikpapan, seperti Surabaya, seperti Makassar, di bandara juga tuh ada hotel. Kami berharap juga seperti begitu. Jadi sudah diusulkan untuk pembangunan hotel. Ya mudah-mudahan lah kan gitu. Kita usahakan gitu karena kita punya tempat juga banyak kan gitu di dalam bandara. Tetapi kan kita lihat okupansinya juga, jangan sampai ya tadi seperti tadi saya bilang karakteristiknya beda gitu. Ketika saya bangun bandara ternyata hotelnya orang lebih senang, oh saya mau dekat dengan mall, oh saya mau dekat dengan ini. Beda lagi kan gitu. Ya kalau di Makassar itu bandara transit, di Surabaya itu transit. Kan begitu, makanya kita melihat kondisi-kondisinya seperti begitu. Pak, beberapa tahun terakhir ini kan Bandara Samrat gencar melakukan MOU kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota. Kira-kira mungkin bisa dijelaskan apa sih esensi dari penandatangan MOU tersebut? Jadi gini, saya selalu katakan bahwa kami ini hanya, kalau ibarat pipa, kami hanya di tengah. Ya, di sebelah sana ada airline, ada masyarakat di sana, itu sebagai sumber. Pemerintah daerah ini adalah akhirnya, tempayannya. Jadi kalau saya mau ngalirkan air dari sini ke sini, dibutuhlah tempat. Inilah tugas Angkasa Pura. Kenapa saya menandatangani dengan MOU dengan pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten, provinsi. Ini bagaimana peran saya dalam membantu pariwisata dan ekonomi daerah. Makanya untuk ketika kita MOU, kita lakukan sini, tugas dan tanggung jawab masing-masing bagaimana bisa mempromosikan pariwisata daerah itu. Sehingga orang bisa tahu gitu. Begitu datang ke bandara, oh iya di sini ada mau Selat Lembe. Oh di sini ada Mas Amper. Orang tahu itu, dia sudah punya bayangan, kemudian dia menjadwalkan kapan saya balik lagi. Itu maksudnya seperti itu. Jadi tugasnya bandara membantu memberikan promosi kepada masyarakat tentang keberadaan pariwisata yang ada. Iya, menyediakan wadah. Benar. Untuk mempromosikan pariwisata di setiap daerah. Benar. Sejauh ini sudah berapa kabupaten kota, Pak? Kami kabupaten kota, kami sudah ada Tumohon, kami ada Bitung, kami ada Bolsel, kami ada Sangir, kemudian ada sekitar 5 atau 6 kabupaten kota.
Sudah 5 kabupaten kota, Ya. sudah banyak. Next, ada beberapa lagi yang Iya, masih next yang kita, direncanakan. iya. Apakah target seluruh kabupaten kota? Target seluruh kabupaten kota. Oke. Karena tugasnya di pintu. Ketika orang datang situ, misalnya festival Lembe, dia sudah mulai foto tulisan Lembe di belakang. Dia punya follower kan cukup banyak. Dia upload di situ, orang tanya, ini di mana? Oh, Jadi iya, ini iya, marketing gratis sih sebenarnya yang Tapi kita bandara proses. termasuk keren sih. Ya, Saya 1 bulan ini 2 kali berangkat lewat situ sekeren, Iya. luar biasa. Siap. Oke, jadi mungkin Pak GM sekarang masih sedang menggodok kerjasama dengan beberapa kabupaten kota Siap. untuk menyediakan wadah promosi Siap, pariwisata. iya. Nah, berarti bisa dikatakan bahwa Angkasa Pura ini memegang peran penting untuk mendukung pariwisata Sulawesi Utara itu Pasti. sendiri. Nah, sekarang ini kan pariwisata masih lesuh kan Pak, Iya, katakanlah. iya. Nah, kira-kira seperti apa struggle-nya? Kalau tadi kan Bapak bilang bahwa mostly penerbangan yang ada di Bandara Samratulangi Manado itu kebanyakan yang pemerintah, PNS, Ya. TNI, Polri, dan mungkin wisata juga sebenarnya mendukung. Ya. Nah, kalau sekarang masih sedang mengalami kelesuhan, kira-kira seberapa besar persentasinya Pak untuk mempengaruhi penurunan penumpang? Jadi kalau kita bilang penurunan penumpang itu kan kita bicaranya di hulu, ya kan? Oke. Pertama antara demand yang ada, orang ingin berangkat, pesawatnya ndak ada, harga tiketnya mahal, kan begitu. Tetapi kita bagaimana fungsi dan tugas bandara mempengaruhi itu. Dalam artian ketika kita membuat promosi di bandara, orang yang begitu dia datang dia lihat, oh saya tuh tanggal sekian, saya akan balik, saya akan punya manage seperti begini. Ya itu kita harapkan seperti begitu. Kita harapkan seperti begitu. Kalau tidak ada informasi seperti itu, ya kita akan duduk lesu aja, kita tunggu gitu. Orang belakang. Sekarang tidak. Fungsi bandara juga sudah bertambah. Kalau dulu kan hanya melayani turun naiknya pesawat, turun naiknya penumpang. Dulu kita lakukan seperti itu. Jadi sekarang tidak, bagaimana kita membantu pariwisata untuk meningkatkan pertumbuhan traffic di bandara. Iya, benar. Jadi sama-sama seperti itu. Makanya kita kerjasama dengan pemerintah daerah untuk menjelaskan itu. Untuk menjelaskan itu. Jadi saya sampai di bandara, saya punya PIC untuk bagaimana membantu pariwisata untuk meningkatkan gitu. Oke, Pak, sekarang kan kalau bilang penerbangan, Bapak bilang tadi tergantung dari maskapainya sendiri. Yeah. Nah, sejauh ini kira-kira ada maskapai yang memberhentikan kan beberapa Yeah. penerbangannya, salah satunya Garuda. Ya. Nah, kira-kira itu sudah sejauh mana komunikasi yang terbangun dan apakah sudah ada rencana lagi untuk kembali membuka penerbangan Manado Davao? Terus ada juga pesawat kargo yang sudah dihentikan sekarang. Ya. Itu kira-kira mungkin kalau dari sisi bandaranya, menurut Bapak apa sih yang menyebabkan adanya pemberhentian tersebut? Kalau pemberhentian sih sebenarnya kan dia tergantung demand. Oke. Ya kan, okupansinya. Kalau dia terbang dengan biaya full, sedangkan penumpangnya hanya di bawah 50%, istilahnya dia bakar fuel. Ya kan, masalahnya juga di situ gitu. Makanya yang tadi saya bilang seperti itu. Tapi kita bangun komunikasi dengan teman-teman Garuda, teman-teman airline, teman-teman lain. Garuda pun sekarang dia nambah lagi. Dia maksudnya dalam artian dia ada yang extra flight, 1 minggu 3 kali atau 4 kali. Itu tetap ada dia. 1 minggu 3-4 kali. Kemudian batik ditambah di sore gitu. Jadi kita berharap bahwa karena berdasarkan karakteristik penumpang, kita lihat bahwa PNS, TNI, dan Polri. Jadi kalau dia, makanya dia datang misalnya pagi dengan batik, dia rapat. Batik kan tiba sini sekitar jam 6, jam 7 dia rapat selesai. Kalau memang dia punya kebutuhan, dia harus pulang hari itu, ya kita siapkan yang sore, jam 6 itu. Tapi kalau tidak sih, sebenarnya kita berharap bahwa dia tetap bermalam di sini. Dia tetap bermalam. Tetapi kan ada hal-hal yang orang juga ingin dia menyelesaikan pekerjaan, selesai dia pulang, kan gitu, hal-hal yang seperti begitu. Makanya kami fasilitasi seperti itu. Jadi ketika juga kalau dia berlibur misalnya, oh saya selesai liburan di sini hari Minggu, kalau hanya ada hari Minggu pagi atau hari Minggu siang, kan waktunya terbuang. Jadi makanya kita buat sore, mungkin dia pulangnya sore, kan begitu. Nah, hal yang gitu. Nah, makanya seperti begitu, kita lihat check out jam 12 dari hotel. Kalau dia langsung misalnya dia pesawatnya jam 10, kan sayang dia gini. Oke, check outnya jadi selesaikan hotel jam 12, kemudian dia bisa manfaatkan 3 jam atau 6 jam ini untuk dia healing lah, ada orang bilang healing lah kan. Tapi dengan catatan harus ada hotel dan mall dekat-dekat. Dekat, iya. Makanya kami berharap sekali ada investor yang bangun pusat oleh-oleh yang cukup besar dekat bandara,
atau ya dekat bandara, sehingga orang selesai keluar dari hotel, karena hotel rata-rata di kota, jam 12 dia check out, dia keliling sebentar, dia masuk di situ. Siapa tahu ada pemirsa MPTalk Iya, yang siapa jadi tahu investor. seperti begitu. Kita berharap seperti begitu, kita berharap seperti begitu. Oke. Nah Pak, kalau berbicara soal kesiapan bandara, sebenarnya kan bandara ini sudah siap dengan mau berapapun penerbangannya, mau Siap. berapapun penumpangnya, selama terminal itu mencukupi kapasitasnya. Iya. Nah, kira-kira sekarang ini apa sih permasalahan yang terjadi antara maskapai dan mungkin bandara? Adakah nggak sih kayak bandara sudah mengeluarkan banyak hal, persiapannya udah sematang ini, tetapi maskapai tidak masuk? Itu kan sebenarnya apakah ada kerugian yang terjadi yang ditanggung oleh pihak bandara karena di-cancelnya beberapa penerbangan dan lain sebagainya? Itu mungkin bisa dijelaskan, Pak. Jadi kita bangun bandara itu kan kita lihat FS-nya, feasibility study-nya. Oh, dulu kita luas terminal hanya 2,5 ya. 25 meter persegi, 25.000 meter persegi, dengan jumlah penumpang kapasitasnya per tahun adalah 2.500.000. Ternyata sudah 2.700.000. Kan begitu. Pergerakan pesawat juga cukup banyak. Makanya dibangunlah terminal. Dibangunlah terminal menjadi kapasitas 5,9 atau hampir 6 juta dengan penumpang per tahun 6 juta. Ternyata Covid gitu. Oke. Ya, ternyata Covid, dia dapat seperti itu. Tetapi kita optimis bahwa itu akan ada gitu. Itu akan ada. Kenapa? Di sisi airside kami punya 22 parking stand. Ya kan, 22 parking stand. Terus kemudian saat ini per jam hanya 3 sampai 5 pesawat. Ya kan? Kalau bandara ini kita buka 24 jam. Masih banyak sekali gitu. Iya, benar-benar. Masih. Kalau bicara untung rugi, iya. Karena dulu kami bangun bandara berdasarkan data itu. Ya, iya, terus tiba-tiba seperti ini kan resiko. Oke. Tapi kita harus optimis. Kita dengan makanya saya bilang pemerintah daerah, kita akan sejalan dengan pemerintah daerah. Bagaimana bisa mengembangkan pariwisata? Sama-sama kita isi. Ketika pariwisata bertumbuh, bandara juga akan mendapat itu. Jadi seperti begitu. Investasi jangka panjang kalau Iya. disimpulkan. Iya, Mungkin saat ini masih dalam keadaan lesu, Iya. tidak terlalu seramai seperti biasanya, tapi Iya. mungkin next bisa lebih baik Iya. lagi seiring dengan membaiknya pariwisata. di Pariwisata, Sulawesi Utara. iya. Oke. Nah, yang mungkin lebih menarik lagi buat saya sendiri, Pak, Bapak kan memimpin di Bandara Samratulangi Manado yang mostly kebanyakan mungkin anak-anak muda ya Pak, kayak Ya. Mbak Cynthia dan Ya. lain sebagainya. Kira-kira ada kesulitan tidak untuk berkomunikasi antara internal atau dengan komunikasi di eksternalnya gitu? Kayak menurut saya ada perbedaan nggak sih Pak gaya komunikasi yang Bapak sampaikan ke anak-anak yang internal yang mungkin usianya di bawah Bapak untuk bisa lebih mengkompakkan kinerja Bapak lah selaku general manager? Kan begitu. Kalau saya memimpin, saya seorang pemimpin yang sukses, ya toh, dia berhadapan dengan kondisi apapun dia bisa. Bisa, oke. Ya. Sejauh ini bisa Pak? Bisa, karena seorang pemimpin adalah bagaimana dia menyiapkan generasi berikutnya menggantikan dirinya lebih baik. Baik. Ya, bukan lebih baik. Tekanannya di situ. Jadi bagaimana saya juga bisa masuk dengan mereka. Saya harus mengetahui mereka. Apa sih yang gini? Tidak mungkin saya punya perspektif kepada mereka. Harus begini. Lama-lama jenuh dia. Oke. Nah, akhirnya inovasinya tidak keluar. Jadi kepemimpinan seperti apa yang Ya, Bapak jadi terapkan? kan saya kepemimpinan secara kekeluargaan. Ya kan? Sebagai teman, sebagai ayah, sebagai kakak. Kita sama-sama gitu. Oke. Jadi dia mau curhatnya bagaimana? Ketika dia sebagai kakak atau sebagai teman, dia akan curhatnya ABG. Ketika dia curhatnya ini, kita akan curhatnya sama-sama. Kan begitu. Jadi masuklah gitu. Misalnya contohnya, lu maunya gimana? Oh Pak, kita boleh gini. Oke, setuju. Gini, tapi tanggung jawab ya. Kan begitu. Jadi Bapak memberikan kebebasan? Iya, harus memberikan ruang supaya dia ada motivasinya, ada inovasinya keluar. Kalau tidak, ya kalau dengan gaya, ya mohon maaf ya, kalau saya selalu bilang membedakan antara milenial dan kolonial. Kalau sudah seperti itu, coba lihat stylenya kami semua. Stylenya kami semua sepatu Keds. Siap. Stylenya kami sepatu Keds semua. Jadi saya pikir supaya ketika ada kesamaan semua gitu, kita bekerja semua sama. Jadi tidak ada punya kewajiban mereka bilang selamat pagi duluan sama saya. Ketika siapa yang ketemu dan siapa yang melihat duluan, itu selamat. Karena kita berteman. Oke. Kita berteman supaya bisa masuk gitu. Kalau saya bicaranya kita selamat pagi, saya akan menyampaikan visi saya akan menyampaikan maunya saya, tidak akan jalan itu. Oke. Tapi ketika kita sudah bersama sejajar, dia merasa oh enak komunikatif dengan ini. Ya Pak Jem boleh dong gini. Kan anak-anak itu seperti gitu. Dia mau insan, dia tidak mau dihambat.
tapi kita mesti ngawasin dia. Oke. Berikan dia ruang, berikan dia tanggung jawab, sehingga dia bisa lakukan. Kalau dia hanya diberikan tanggung jawab tapi tidak diberikan ruang, dia tidak akan pernah menjadi seseorang yang hebat. Kalau menurut saya seperti gitu. Oke, jadi Bapak sudah mempersiapkan siapa calon-calon pengganti? Iya, harus seperti begitu. Kan begitu. Siap. Oke, itu Pak kan komunikasi internal. Ya. Nah, kalau komunikasi secara eksternal, mungkin dengan pihak pemerintah dan lain sebagainya. Bapak ini bukan melebih-lebihkan, tetapi dari semua BUMN yang ada di Sulut, Bapak mungkin menjadi general manager terlama. Iya kan? Tidak naik kelas. Entah tidak naik kelas atau Bapak performance yang semakin baik sehingga orang tahan Pak Bapak di sini. Itu orang yang bicara. Kan kan gitu, tidak bagus menilai diri sendiri. Saya yang menilai. Nah, bisa dikatakan Bapak adalah general manager terlama. Siap. Gaya komunikasi seperti apa yang Bapak bangun dengan stakeholder terkait sehingga orang ini tidak bosan di mana-mana, GM lagi, Pak Mingus lagi, seperti itu, Pak. Jadi harus ketemu dengan stakeholder di sini dalam pemerintah, harus mempunyai dampak, memberikan hasil. Jangan kita datang hanya meminta, tapi kita tidak punya komunikasi memberikan solusi. Harus kita datang, Pak saya mau seperti ini, solusinya saya seperti begini. Jadi harus seperti itu, sehingga dalam perjalanan semua itu punya sinergi. Kalau kita hanya datang meminta, tidak akan jadi. Orang lu lagi gitu kan. Jadi begitu lihat auranya ya udah minta. Tetapi ketika kita bicara komunikasi, oh bandara sudah seperti ini Pak. Saya biasanya ketika ketemu kepada stakeholder pemerintah, saya informasikan Pak kami ada begini-begini, ke depan ini ada seperti begini dan ada rencana airline seperti gini. Mungkin bisa ambil bagian, mungkin bisa seperti begitu. Jadi itu saya sampaikan informatif seperti gitu. Berarti Bapak memberi ruang dan memberi diri untuk memberikan sebuah solusi. Benar. Tidak hanya datang sebagai tangan kosong, tapi selalu memberikan solusi agar bisa bekerja sama. Wah, luar biasa sekali Pak. Benar. Dan mungkin ini agak lebih spesifik menurut saya. Bapak tadi mengatakan bahwa akan pensiun di Manado. Tapi saya nggak yakin Pak. Harus yakin lah, saya saja yakin kok. Melihat performance Bapak yang seperti ini, mungkin seandainya Bapak ada satu kayak reward lah yang diberikan oleh pimpinan, disuruh tunjuk satu bandara yang ingin Bapak tunjuk setelah Bandara Internasional Samratulangi Manado. Kira-kira bandara mana yang menjadi impian Bapak? Selain Manado ya Pak? Kalau saya kerja sih saya tidak perlu prestis. Ya, saya prinsip begitu. Saya tidak perlu prestis. Saya tidak pernah berpikir, oh saya mau di bandara ini. Semua orang berpikir, misalnya contoh ya, orang semua berpikir ke Bali. Saya tuh enggak tuh. Bali, Nah, saya tuh enggak gitu. Saya berpikir kalau Bali itu sudah jadi. Kalau Bandara Samratulangi Manado, Bandara Samratulangi ini kan baru awal, baru bertumbuh. Kalau ketika kita ikut dalam situ, pertama, saya dapat portofolio sebagai orang yang juga kita bisa belajar pariwisata. Tapi ketika kita masuk di Bali, kita sudah lihat semua udah jadi gitu kan. Oke, kan tidak begitu. ada kayak struggle-nya beda ya Pak? Beda dengan gitu. Bandara Samrat. Beda. Bandara Samrat sendiri mulai dijuluki internasional itu sejak tahun kapan Pak? Dia di 2015 atau sekitar 2016. Oh untuk internasionalnya? Iya. Oh standar internasional sejak awal dari 2002 tahun masuk ke Angkasa Pura tahun 1990 itu sudah internasional. Sudah internasional. Oh oke. Saya pikir nanti pada saat Bapak. Enggak dong. Hanya ketika internasional dia mulai agak rame itu mulai di 2017. Mulai rame dengan kedatangan wisatawan Cina. Iya. Memang sebelumnya tuh ada Scoot, ada Silk Air, tetapi kan tidak terlalu booming. Boomingnya ketika adalah wisatawan Cina yang satu hari kita hampir 1 juta penumpang datang dan berangkat kan gitu. Oh oke. Nah ini mungkin akan saya bacakan sedikit beberapa penghargaan yang pernah Bandara Internasional dapatkan di bawah kepemimpinan Bapak. Salah satunya adalah Received Marketing of the Year Manado 2018 for Infrastructure and Utilities. Itu mungkin bisa dijelaskan seperti apa Pak? Ya, salah satunya itu kan penilaian kalau tidak salah tuh dari Pak Hermawan ya. Hermawan Kartajaya. Iya, saat itu ya itu program kita membangun bandara. Karena infrastrukturnya di situ. Bagaimana kita menyiapkan itu sebagai pendukung ekonomi suatu daerah. Jadi disitulah ketika kita inovasi membuat suatu itu yang dilihat. Selalu makanya saya bilang, saya hanya tugasnya bekerja, biar orang lain yang menilai dan berpikir. Kan begitu, prinsip saya seperti gitu. Oke Pak, mungkin pembicaraan orang lumayan jauh sampai di sini. Pertanyaan saya yang mungkin akan lebih spesifik lagi,
kira-kira hampir 6 tahun bertugas di Manado, dan kalau memang Tuhan berkenan akan pensiun juga di sini. Harapan Bapak kepada Bandara Internasional Samratulangi Manado yang sudah dibangun sebagus ini, kedepannya itu seperti apa, Pak? Apa yang menjadi harapan seorang Pak Minggus terhadap kemajuan Bandara Internasional Samratulangi Manado? Saya berharap bahwa Manado ini menjadi satu pintu yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Jadi selama ini kita mau ke luar negeri, kita selalu ke Jakarta. Saya ingin ke depan orang mau ke luar negeri, khususnya ke Hong Kong, ke Jepang, semuanya lewat Manado. Jadi dari Papua lewat sini, itu harapan saya. Sehingga bandara ini kalau kita lihat karakteristiknya bahwa dia 20 tahun baru dibangun. Ya, 2000 dia dibangun, 2020 baru dia dibangun lagi. Jangan sampai 2040 baru dibangun. Tetapi lonjakannya itu harus lebih cepat. Nah, makanya mari kita sama-sama bergandeng tangan, stakeholder, yang pariwisata, yang investasi, mari kita sama-sama. Kedepannya ada pembangunan apa lagi, Pak? Runway? Ada pembahasan lagi? Kalau runway enggak. Sudah tidak? Tidak gitu. Jadi kita melihat okupansinya dulu. Karena saya parking stand. Yang saya berharap bahwa dengan kargo, seperti tadi disinggung awal. Saya ingin juga bandara ini menjadi pusat kargo. Kalau sekarang representasi kargonya berapa persen, Pak, dibandingkan penumpang misalkan? Kalau ada balance nggak, Pak? Atau kalau kargo dalam kondisi Covid memang dia meningkat gitu. Dia meningkat. Jadi saya berpikir bahwa kalau dibandingkan, karena kalau bisnis di penerbangan kan begitu penumpang low, kita usahakan kargo. Begitu penumpang meningkat, kargo kita batasin. Kan begitu dia punya bisnis. Jadi saya pikir itu bisa termanfaatkan dengan baik. Gitu. Jadi saya berharap ketika bandara ini dibangun di zaman saya, di zaman saya, kenapa kami putuskan kami pensiun di Manado? Saya berharap bahwa emang pensiun Bapak yang menentukan atau? Oh enggak, maksudnya saya ketika saya 10 tahun, tinggal 6 tahun lagi jenjang karir saya, dan saya akan pensiun, saya akan kembali menikmati kembali. Kenapa seperti gitu? Ketika saya pensiun di sini, kenapa saya pilih Manado untuk saya pensiun? Toleransinya luar biasa. Toleransinya luar biasa. Kita bisa menikmati, ya maksudnya kalau kita lihat data historis bahwa Manado juga termasuk, Sulawesi Utara termasuk kota yang terbahagia. Iya, kan itu makanya saya pilih. Iya. Termasuk. Makanya itu kita pilih di situ supaya kalau sudah tua, kalau kita hidup di Jawa, stres dan macet. Tidak bahagia, Pak? Bukan tidak bahagia. Dalam artian ini di tengah. Kotanya di tengah. Kota besar, tidak terlalu macet, tidak terlalu ribut. Ini sama lah gitu. Jadi makanya saya lebih senang berpikir kita tidak macet. Keluarga semua di sini. Sudah di sini. Anak-anak saya sudah semua di sini selesaikan. Di Manado atau? Di Manado. Di Manado. Di Manado. Karena saya sangat mencintai Manado. Jadi once ketika dipindah tugaskan pun ke daerah lain, tetap keluarga di sini. Akan ke Manado. Baliknya tetap di sini. Luar biasa. Jadi Bapak GM ini punya harapan nantinya akan kembali lagi ke Manado setelah masa tugasnya, karena memang Manado adalah kota toleransi. Toleransi, ya. Toleransi, terus makanannya juga enak-enak, Pak. Gitu, memperpanjang umur. Iya, kalau stres itu memperpendek umur. Kalau kita bahagia terus, bahagia terus. Kita bangun pagi saja bahagia. Apanya yang buat bahagia di Manado, Pak? Ya, kita bangun pagi kan di Manado ini kan seperti tadi saya enak dan enak sekali, indah dan indah sekali. Kan begitu, tidak ada yang ini kan. Jadi kita bisa nikmatin gitu. Kita bisa menikmatin. Maksudnya saya bilang seperti gini. Mari Jo makan. Semua orang kenal tidak kenal, kata itu masih ada. Mari Jo masuk. Rasa penghargaan yang tinggi. Rasa itu gitu. Orang Samoa Basudara. Orang Samoa Basudara, Tumbuto. Iya. Ya, oke. Jadi Bapak GM ini memiliki kekaguman terhadap kota Manado, karena memang kota Manado tidak hanya menjadi kota yang aman, tetapi juga dengan toleransi yang besar, serta kondisi jalan juga yang tidak terlalu macet yang membuat healing lah, Pak. Lebih gampang healing. Tidak stres. Jadi kalau tidak suka stres, datang ke Manado. Kan gitu. Tapi anak istri suka di Manado, Pak? Suka sekali, bukan suka sekali gitu. Karena ada dua hidup, senang sekali itu, enak sekali. Jadi suka sekali. Pak, mungkin kembali lagi ke bandara, kira-kira masih ada penghargaan atau goals lain yang ingin dicapai setelah sekian banyak penghargaan yang salah satunya saya sudah bacakan tadi, meskipun kinerja kita tidak diukur dari apa yang dinamakan apresiasi ataupun award, tapi mungkin ada goals lain yang ingin Bapak tuju di masa mungkin
sebelum berakhir menjawab? Ya, jadi saya punya cita-cita seperti teman-teman saya di bandara lain. Jadi saya tuh ingin penghargaan ACI, Airport Council International. Oh, oke. Jadi Itu belum pernah dapat, Pak? belum pernah dapat. Kita hanya ada urutan masih masuk 10 besar. Kalau ACI itu seperti apa, Pak? Kira-kira? Jadi itu jadi dalam artian seperti kalau Garuda punya Skytrack gitu. Kalau macam seperti gitu. Jadi kalau bintang film punya Citra gitu kan. Saya di kapasitas 2 juta sampai dengan 5 juta penumpang. Itu yang saya kejar. Ya kan saya kejar. Makanya bandara ini selesai, itu target saya itu. Saya harus bisa sama seperti Semarang. Sekarang Semarang pernah mendapat penghargaan itu di ranking 1. Internasional di ranking 1 di Scotland. Jadi penerimanya di Scotland dia atau di mana itu di luar negeri. Jadi itu menjadi jadi harapan cita-cita saya sebagai seorang GM di Manado. Itu yang saya kejar. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman klien, karena kita dinilai dari sebagai aspek. Karena itu prestatifnya tidak bisa kita pengaruhi. Mereka tidak tahu tiba-tiba survei, tiba-tiba muncul. Kita tidak tahu. Sampai penumpang dan lain sebagainya. Sampai dia hitung pencahayaannya, ruangan bersih, toilet harus tidak boleh basah. Itu sampai semua seperti gitu. Makanya harapannya saya menuju ke sana. Harapan saya, karena itu merupakan prestis yang luar biasa. Itu kalau bisa dibilang penghargaan tertinggi. Iya, pelayanan yang jadi orang lain yang menilai kita kan gitu. Bagaimana kalau kita bisa contoh misalnya kita di ujung utara gini kemudian dapat penghargaan secara internasional, orang mengakui ada di situ, secara pasti booming karena dihadiri oleh semua kepala-kepala bandara seluruh dunia. Oh, oke. Dan gitu. Diserahkannya di internasional. Internasional. Ya kan kalau kita naik di stage-nya udah kita terima kan luar biasa, diberikan sambutan kan luar biasa. Luar biasa. Iya kan? Bapak ngajak Bapak Oli. Iya, kan kita berharap seperti begitu. Karena ketika kita bisa melayani itu dengan baik karena orang menilai hasil pelayanan kita. Persiapannya sudah sejauh mana untuk menuju ke sana, Pak? Kalau bilang persiapan saya sudah di 78 sampai dengan 90% bahkan 100% saya siap. Amin. Saya siap. Hanya kan kita butuh penumpang internasional yang lebih banyak gitu. Sehingga orang melihat itu. Kalau kita hanya melayani domestik masih kejauh. Ketika kita melayani internasional orang akan lihat, oh iya. Seperti begitu. Karena dia tidak akan datang, kita tidak pernah tahu Mr. Guest-nya, kemudian dia interview penumpang dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kita doakan bersama-sama M-People bahwa Bandara Internasional Samratulangi Manado bisa mendapatkan penghargaan ACI. Iya. Penghargaan tertinggi di bidang kebandaraan, bandar udara dan semoga pelayanan suatu saat bisa menyusul Semarang ya, Pak? Di Semarang, Balikpapan, Denpasar, Surabaya. Jadi kan ada Bali, jadi Bali itu di atas 5 juta. Dia di atas 10 ya, 5 sampai 10. 2 sampai dengan 5 juta. Kita masih iya, jadi sekelasnya kami Semarang, kemudian Banjarmasin, kemudian ada Lombok. Itu standarnya kita gitu. Makanya ya kita arah ke sana karena kita punya saingan ada beberapa bandara selain tadi bandara yang masuk. Itu sudah lebih dari 5 juta. Sudah lebih dari 5 juta. Tahun ini mereka dapat kalau tidak salah. Jadi Balikpapan dengan Makassar. Mungkin salah satunya adalah membuka penerbangan internasional semakin banyak lagi. Mungkin itu adalah salah satu syarat untuk bisa menuju penghargaan ACI. Kita doakan bersama-sama semoga sukses Pak GM. Dan last but not least, mungkin saya ingin tahu nih kira-kira sebagai seorang general manager di Angkasa Pura Manado, ada kesulitan nggak sih Pak selama menjalani tugas di Manado? Mungkin ini sebelum orang menutup orang pembicaraan, saya ingin tahu kayak seberapa struggle sih Bapak menyesuaikan diri dengan segala hal yang terjadi di Bandara Internasional Samratulangi Manado, dan kira-kira ada kesulitan tidak Pak? Kalau kesulitan, orang pacaran saja pasti ada sulitnya. Orang berumah tangga juga pasti ada kesulitan, ada senang dan susah. Tetapi kuncinya hanya satu, bersyukur, nikmatin, jalanin. Jangan pernah mengeluh. Kalau sudah mengeluh semua itu akan semakin susah. Sudah nikmatin saja, syukuri, jalanin, kita nikmatin semua kehidupan, kita semua ini apapun bebannya. Karena bahwa ya selalu kerja itu ibadah. Ya nikmatin aja lah seperti kita. Anggap saja kerja itu hobi. Kalau kerja itu kita sudah anggap hobi, kita tidak akan pernah menemukan permasalahan yang sulit. Makanya
Saya sih nikmatin saja gitu. Baru sampai 5 tahun orang bilang, lama ya. Saya bilang kan baru. Tapi Pak, kalau yang menarik buat saya, ada nggak sih kayak batas maksimal orang pemimpin BUMN di satu daerah? Pastinya ada, Tapi pastinya ada. Bapak bisa selama Ya kan saya bilang gitu. Saya sih ikutin saja gitu. Saya kan bukan pemain catur, saya adalah pion catur yang dimainkan. Kan gitu. Jadi kapan saya harus melangkah tergantung pionnya kan begitu. Kan begitu. Kan begitu, nikmatin saja gitu. Oke, jadi kapanpun mau 10 tahun di Manado pun makanya jenjang karir saya paling lama ini di Manado. Iya, makanya paling lama. Luar biasa. Tapi ya namanya kita menikmatin, syukurin. Orang Manado semua suka iya, sama Bapak, iya. saking seringnya. Iya, makanya mau persiapan 2024 juga. Kalau semua suka kenal berpersiapan 2024 Kang. Kurang mau cari par. Cari par. Aduh, oke. Jadi itu kunci dari menjalankan tugas. Syukuri, Nikmatin, jalanin. Oke, terima kasih banyak Bapak Terima kasih, ya. Bandara Samratulangi Internasional sudah datang ke sini. Terima kasih banyak sudah memenuhi undangan, dan next mungkin suatu saat Bapak bisa kembali ke sini dengan membawa penghargaan ACI. Amin. Oke, kita doakan bersama-sama semoga Bandara Internasional Samratulangi Manado bisa mendapatkan penghargaan tersebut menyusun bandara-bandara yang lainnya. Siap. Oke, terima kasih banyak Pak JM. Terima kasih. Dan M-People, sekian dulu bincang-bincang saya dengan General Manager Internasional Bandara Samratulangi Manado, Bapak Mingus Gandeguai, yang sudah 5 tahun berjabat sebagai GM di Manado, dan kita doakan mungkin semoga bisa lebih lama lagi mungkin dan memberikan bukan sudah, baru akan lebih banyak lagi memberikan kontribusinya untuk Bandara Internasional Samratulangi Manado. Dan sampai ketemu di bincang-bincang kita selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Terima kasih banyak. Terima kasih.